Dunia terakhir dari menara bunuh diri 10 arah diawasi oleh Kaisar Arai kuno. Di dalamnya ada beberapa adegan pertempuran Kaisar 10.000 tahun yang lalu, serta seluruh proses pembentukan susunan. Atau mungkin, lelaki tua berjubah hitam yang mengatur formasi susunan sudah menghitung bahwa suatu hari di masa depan, seseorang akan memasuki dunia ke-10, jadi dia sengaja meninggalkan metode pengaturan formasi susunan dalam bentuk gambar. Daripada menyebutnya sebagai ujian, akan lebih baik menyebutnya sebagai kesempatan bagi mereka yang lulus. Sangguan Sinyao tidak mengecewakan, dan berhasil mengendalikan seluruh sistem formasi susunan menara. Dia tidak hanya memperbaiki mekanisme hadiah, dia juga memanggil semua fisik yang disegel di dalamnya. Ada 1 di setiap lantai, dan ada 10 di lantai 10. Mereka seperti bola api, atau roh yang berkedip-kedip, mengambang di dunia ke-10. Dari dunia pertama hingga ke-10, mereka adalah fisik desolasi hebat, fisik Gale, fisik pulse spiritual, fisik transformasi pedang, fisik roh primordial, fisik 5 elemen, fisik frustrasi, fisik ilusi, fisik hukuman guntur, dan fisik roh formasi. Li Qingyang berkata dengan terkejut, jadi ada bentuk fisiknya. Dalam pemahamannya, apakah itu fisik bawaan atau pasca kelahiran, semuanya ilusi. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan ada seperti roh. Jun Changqiao relatif tenang. Bagaimanapun, dia pernah menyatu dengan tubuh api suci, jadi dia memiliki pemahaman tentang apa bentuknya. Tepatnya ada 10 orang yang datang untuk menantang, jadi mari kita bagi masing-masing. Mendengar ini, mata murid itu berbinar. Pada saat ini, Jun Patriark telah mengambil semua fisik untuk dirinya sendiri, jadi para murid pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah bosnya, jadi apa yang dia katakan adalah final. Tapi jelas tidak realistis baginya untuk menyatu dengan begitu banyak fisik. Apalagi, jika semua hal baik diberikan kepadanya, lalu apa yang akan digunakan murid itu untuk mewakili sekte di masa depan? Sinyao, Jun Changqiao menunjuk ke bola cahaya seperti api di paling kanan, dan berkata, tubuh roh formasi harus terkait dengan formasi susunan, jadi saya akan membiarkan Anda mewarisinya. Terima kasih, Patriark. Sangguan Sinyao dengan senang hati memanggil fisik itu. Si kecil tidak jijik, itu berputar-putar di sekelilingnya, seolah-olah itu sangat bahagia. Meskipun jenis fisik yang mirip dengan cahaya ini tidak dapat berbicara, ia memiliki pemikirannya sendiri dan mampu membentuk semacam hubungan dengan prajurit bela diri. Aku telah berdosa, Jun Changqiao berkata, fisik desolate hebat adalah milikmu. Pada gambar sebelumnya, Kaisar Bela Diri Penghancuran Besar telah melihat Xiao Ziji, jadi paling cocok baginya untuk mewarisi konstitusi ini. Ya, Xiao Ziji berjalan mendekat dan memegang grid desolate fisik di tangannya. Ketika telapak tangannya bersentuhan dengan cahaya, aura tebal dan berat menyebar, langsung membuatnya bersemangat dan gelisah. Bubbly Foam, tubuh Gale adalah milikmu. Ya, Su Xiaomo dan Li Fei sama-sama seniman bela diri tipe kecepatan, tetapi yang pertama sedikit lebih cepat, sedangkan spesialisasi yang terakhir adalah kekuatan kakinya. Zhou Hong, tubuh transformasi pedang adalah milikmu. Bagaimanapun, Jun Changqiao tidak sengaja mengejar pedang Dao. Di antara para murid yang hadir, dia adalah satu-satunya yang bisa mewarisinya. Tubuh Vena spiritual, kepala keluarga, Ye Xingchen berkata tanpa ragu, murid ini bersedia mewarisi. Meskipun fisik lainnya tidak buruk, dia tidak peduli dengan mereka. Dia hanya berharap untuk mewarisi fisik yang memungkinkannya meningkatkan kultivasinya lebih cepat. Baik, Jun Changqiao berkata, ambillah. Terima kasih, Patriark. Ye Xingchen dengan cemas berjalan mendekat dan memegang tubuh Vena spiritual di tangannya, senyum muncul di wajahnya. Kaisar Malam tertawa. Kaisar Malam benar-benar tertawa. Namun, tubuh Vena spiritual di tangannya sedang berjuang, seolah-olah tidak puas dengan pemilik barunya. Berperilaku sendiri, Ye Xingchen berteriak dengan suara yang dalam. Dengan ketakutan seperti itu, si kecil segera menjadi patuh. Jun Changqiao berkata, Penatua Jiang, aku akan memberimu tubuh roh primordial. Terima kasih, Patriark. Jiang Ya mengambil tubuh roh primordial dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa gunanya benda ini? Jika dia tahu bahwa tubuh roh primordial dapat secara akurat menangkap segala sesuatu di sekitarnya seperti indera spiritual, dia pasti akan melompat kegirangan. Bagaimanapun, itu pasti akan sangat membantu dalam menemukan saudara perempuannya. Fei kecil, Jun Changqiao berkata, pilih satu. Li Fei menggaruk kepalanya, dan berkata, murid akan memilih tubuh frustrasi. Bagaimana denganmu? Jun Changqiao memandang Lu Qianqian. Lu Qianqian berkata, murid tidak membutuhkannya. Dia sudah memiliki fisik atribut es,
jadi dia tidak tertarik pada fisik lain. Kamu benar-benar tidak menginginkannya, tidak? Baik-baik saja maka. Jun Changqiao memandang Li Qingyang dan berkata, masih ada tubuh mimpi ilusi dan tubuh hukuman guntur yang tersisa, kamu dapat memilih satu. Li Qingyang menggaruk kepalanya dan berkata, Patriark, kedua fisik ini tampaknya tidak banyak berguna bagi murid ini. Lebih baik meninggalkannya untuk sesama murid yang cocok. Jun Changqiao berkata, bahkan jika itu tidak cocok, kamu harus memilih satu. Dia tahu bahwa murid keduanya memiliki kepribadian yang lembut dan tidak berjuang untuk apapun. Namun, karena dia ada di sini untuk menantang level, dia tentu tidak akan kekurangan manfaatnya. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, tubuh mimpi ilusi untuk Qian-Qian, tubuh hukuman guntur untukmu. Ya, Li Qingyang mengangkat tubuh hukuman guntur. Lu Qian-Qian hanya bisa menyerahkan tubuh mimpi ilusi. Jika seniman bela diri di dunia luar tahu bahwa mereka berdua dipaksa untuk menerima fisik oleh Patriark, mereka pasti akan sangat iri. Fisik seperti ini dari zaman kuno, bahkan jika itu bukan bantuan substansial untuk seni bela diri, mereka pasti tidak akan menyukainya. Mereka akan mengambil sebanyak yang mereka bisa. 9 dari 10 fisik dibagi, dan fisik 5 elemen yang tersisa pasti akan menjadi milik Jun Changqiao. Kepala keluarga, Su Xiaomo berkata, bagaimana kita menyatu? Duduk bersila dan berkomunikasi dengannya dengan pikiran spiritual Anda, membimbingnya ke dalam tubuh Anda, kata Jun Changqiao. Cukup, astaga. Petik 2. Semua orang duduk bersila, suara mendesing. Xiao Ziji adalah orang pertama yang berkomunikasi dengan Great Desolate Fisik. Ketika pikiran spiritualnya menyentuhnya, pihak lain berubah menjadi awan dan menutupi seluruh tubuhnya. Proses menggabungkan fisik itu sangat sederhana. Ketika dia menyerap semua awan dan kabut, dunia kecil seukuran kuku secara bertahap memadat di dantiannya. Ini adalah dunia desolate besar. Meskipun sangat kecil, setelah berhasil mengembun, itu membuat hubungan tertentu dengan darah dan dagingnya. Xiao Ziji berkomunikasi dengannya sedikit dan merasa bahwa kekuatan dan kekerasan tubuhnya telah meningkat banyak. The Great Desolate World baru saja dipadatkan, dan kekuatan pertahanan yang diberikannya terbatas. Jika dia ingin menggunakannya di masa depan, dia pasti harus meredam dan memperkuatnya. Adapun untuk mencapai tingkat di mana Kaisar Bela Diri Desolate besar dapat menggunakannya untuk menghancurkan orang, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jun Changqiao tidak ingin muridnya suatu hari menggunakan Great Desolate World untuk menghancurkan orang, karena pada langkah ini, itu pasti akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Sisi. Li Qingyang berdiri dan membuka tangan kanannya. Garis-garis petir mengembun di telapak tangannya, dan dia berkata dengan terkejut, saya seorang pembudidaya petir sekarang. Hahaha, tawa Su Xiaomo bisa terdengar. Angin puyuh berkumpul di bawah kakinya, dan dia berlari dengan kecepatan tercepatnya. Zhou Hong berdiri. Dia terlihat sangat normal, tetapi ketajaman di sekelilingnya seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang yang tajam. Pikiran spiritual saya telah diperkuat. Setelah Jiang Ya bergabung dengan roh primordialnya, matanya bersinar dengan ekstasi. Dengan sedikit pelepasan, itu bahkan bisa menyebar ke jarak lebih dari 10 mil. Kepala keluarga, Li Fei membuka tangan kanannya, dan bola atribut hitam mengembun. Dia berkata, apa gunanya fisik saya? Temukan target dan coba, kata Jun Changqiao. Oh. Li Fei melemparkannya ke Su Xiaomo, yang baru saja berhenti. Ketika atribut hitam bergabung ke dalam tubuhnya, yang terakhir berlutut di tanah dan berteriak, aku bahkan tidak sebanding dengan semut, hidupku tidak ada artinya. Ini bukan akting, itu nyata. Apakah kamu mengerti sekarang? Kata Jun Changqiao. Li Fei tercerahkan, saya mengerti. Atribut yang diringkas oleh fisik saya dapat membuat orang tertekan dan putus asa. Siu, pada saat ini, lautan kesadarannya tiba-tiba ditembus oleh semacam energi. Li Fei tercengang. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi seekor burung, dan kemudian mengepakkan sayapnya, terbang bebas di langit. Terbang, terbang, terbang. Dia melambaikan tangannya dengan senyum konyol dan berlari mengelilingi surga ke-10, terlihat sangat lucu. Petik 2, Mulut Jun Changqiao berkedut, lalu dia menatap Lu Qian-Qian. Tak perlu dikatakan, wanita ini pasti telah menyatu dengan tubuh ilusi, menyebabkan Li Fei jatuh ke dalam fantasi dan mimpi. Hahaha. Tiba-tiba, Ye Xingchen menutupi wajahnya dan tertawa. Dia sudah menyatu dengan spirit Fein fisik. Selama dia mengedarkan Sutra Taixuan dan kitab metamorfosis tubuh sedikit, dia bisa merasakan atribut langit dan bumi yang sangat murni menyebar seperti tsunami. Dengan fisik ini, tidak perlu khawatir tidak bisa menerobos dengan cepat.
Kejadian ini memberitahu kita bahwa tidak peduli seberapa arogan dan dinginnya seseorang, selama mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka merasa baik, mereka juga akan tertawa sampai mereka kehilangan kendali atas kandung kemih mereka. Setiap orang, tiba-tiba, suara tua Kaisar Arai terdengar, selamat telah mewarisi fisik yang disegel di pagoda peluang 10 arah, tetapi Anda juga harus memikul tanggung jawab. Tanggung jawab, kata Jun Changqiao. Kaisar Arai melanjutkan, mengapa perang Tirks terjadi 10.000 tahun yang lalu, bukankah kamu penasaran? Tidak penasaran, Jun Changqiao berkata, Sinyao, buka pintu masuk ke dunia luar, kita akan kembali ke sekte. Ya, Kaisar Arai, menyatu dengan fisik dan kemudian pergi, ini terlalu kacau. Berdengung, ruang bergetar, dan tangga ke dunia luar terbuka. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, maaf atas gangguannya. Kemudian, dia akan pergi bersama murid-muridnya. Pemuda, Kaisar Arai buru-buru berkata, tunggu, aku belum selesai. Tanda pisah. PS, 2 bab hari ini menambahkan hingga 9.000 kata, silakan pilih pada hari Senin. Jun Changqiao tidak tertarik untuk mencari tahu mengapa perang Kaisar terjadi 10.000 tahun yang lalu. Menurut pendapatnya, karena dia telah memperoleh manfaat dari menara pengakhiran kehidupan 10 arah, dan dia serta murid-muridnya juga mewarisi konstitusi, dia pasti akan pergi dengan senang hati. Lebih-lebih lagi, seluruh benua masih menunggunya lewat. Itu benar, itu benar. Tujuan utamanya memasuki menara bunuh diri 10 arah adalah untuk menaikkan peringkatnya di papan pencarian pahlawan. Dia telah membawa muridnya melewati menara tanpa cedera dan telah memecahkan banyak rekor. Dia pasti akan menaikkan peringkatnya. Memperoleh 10 fisik akan meningkatkan peringkat sektenya. Jun Changqiao tiba-tiba merasa seperti telah mencapai puncak hidupnya. Kepala keluarga, Sangguan Sinyao berkata, Senior Arai Emperor pasti memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada kita. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan jejak jiwanya yang tersisa di menara. Baik, Jun Changqiao berhenti dan berkata, demi muridku yang berharga, aku akan memberimu beberapa menit. Cepat dan katakan semua yang perlu kamu katakan. Pemuda, jiwa sisa Kaisar Arai dalam formasi berkata, 10.000 tahun yang lalu, perang Kaisar dimulai karena benua bintang jatuh diserang oleh suku-suku asing dari alam lain. Diserbu oleh suku asing, Jun Changqiao bertanya dengan heran. Kaisar Arai berkata, ini adalah keberadaan khusus tanpa tubuh fisik. Itu dapat mengendalikan jiwa seorang seniman bela diri dan melakukan hal-hal yang membawa bencana bagi dunia. Para ahli yang dibunuh oleh Kaisar Bela Diri Da Huang dan Kaisar Bela Diri Ling Jue dikendalikan oleh suku-suku asing. Jun Changqiao bertanya. Itu benar, kata Kaisar Arai. Wajah Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak melihat sesuatu yang berbeda tentang Kaisar Bela Diri yang terbunuh sebelumnya. Jun Changqiao terdiam. Bukankah invasi wilayah semacam ini agak terlalu kuno? Langsung ke intinya, Jun Changqiao berkata, misalnya, apa tanggung jawab kita? Kaisar Arai berkata, meskipun Kaisar Bela Diri Da Huang dan yang lainnya mengorbankan diri mereka untuk mengalahkan suku-suku asing, ambisi mereka tidak akan hilang begitu saja. Mereka pasti akan kembali di masa depan. Kalian semua harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi benua bintang jatuh. Saya minta maaf. Jun Changqiao berkata, tanggung jawab menyelamatkan rakyat jelata dan menjaga perdamaian dunia harus diserahkan kepada orang lain. Tiba-tiba, seseorang meminta Anda untuk melindungi seluruh benua. Itu seperti bertemu dengan seorang pemalsu tua yang mengklaim bahwa dia adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia ketika dia pergi membeli kecap. Pemuda, Kaisar Formasi berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua telah mewarisi warisan fisik yang ditinggalkan oleh Kaisar. Kalian harus melakukan yang terbaik untuk benua bintang jatuh. Maaf saya tidak tertarik. Jun Changqiao berkata, ayo pergi, ayo pergi. Semua orang mengikutinya dan hendak berjalan keluar dari pagoda. Kaisar Formasi buru-buru berkata, anak muda, jika kamu melindungi benua bintang jatuh, kamu pasti akan diberi hadiah. Jun Changqiao kembali ke posisi sebelumnya dan berkata, semua orang bertanggung jawab atas naik turunnya benua. Petik 2, Sudut mulut para murid berkedut. Berbicara tentang manfaat, kecepatan kembalinya Patriark hampir secepat teleportasi Wu Sheng. Kaisar Formasi tidak menyangka bahwa kata-katanya yang bermanfaat akan membuat orang ini segera mengubah sikapnya, jadi dia melanjutkan, ras asing dari pesawat lain ini bisa disebut Sol Rache. Mereka tidak memiliki tubuh fisik dan ada dalam wujud jiwa. Selama mereka menempati tubuh manusia, mereka akan mewarisi alam kultivasi dan seni bela diri. Bahkan gaya mereka dalam melakukan sesuatu akan sama dengan pemilik aslinya.
Jun Changqiao bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu mengetahuinya? Kaisar Formasi berkata, ras asing ini memiliki metode khusus. Mereka dapat melahap energi makhluk hidup manapun dan memperkuat diri mereka sendiri berulang kali. Jun Changqiao berkata, lebih spesifik. Kaisar Formasi berkata, setiap bunga dan rumput di benua bidang bintang mengandung lebih banyak atau lebih sedikit energi di bawah nutrisi langit dan bumi. Perlombaan jiwa dapat menyerapnya dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Ini hanya untuk bunga dan rumput. Jika mereka menyerap seniman bela diri dari alam kultivasi yang lebih tinggi, kekuatan mereka akan meningkat lebih cepat. Jika mereka diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan, hasil akhirnya adalah seluruh benua bintang jatuh akan tersedot kering dari spirit ki dan menjadi gurun. Itu sedikit menakutkan, kata Jun Changqiao. Kaisar Formasi berkata, ketika ras jiwa menyerap energi, mereka akan melepaskan atribut hijau. Kemudian, kami menemukan, setelah penyelidikan yang cermat, kami menemukan bahwa mereka adalah ras asing dari pesawat lain. Seperti belalang, mereka akan melahap dengan gila-gilaan energi dari setiap pesawat yang mereka datangi. Mereka hanya akan pergi ketika mereka benar-benar menghancurkannya. Berapa banyak Sol Rache yang menginvasi benua bintang jatuh 10.000 tahun yang lalu? 9. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. 9 ras asing memicu perang antara kaisar. Pada akhirnya, seluruh benua terkoyak. Itu terlalu berlebihan. Dia belum mengalami era itu dan tidak tahu bahwa Sol Rache yang menduduki 9 kaisar bela diri telah menyerap energi pada tahap awal. Ketika mereka tahu, para ahli dari benua bintang jatuh tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Pada akhirnya, mereka hanya bisa membunuh mereka dengan tekad untuk binasa bersama. Misalnya adegan tadi, Kaisar bela diri Great Desolation menggunakan Great Desolation World untuk menekan dua ras asing dengan mudah. Faktanya, adegan lengkapnya adalah bahwa lebih banyak kaisar bela diri telah bertarung dengan mereka beberapa kali, dan pada akhirnya, mereka mati atau terluka. Melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka setelah waktu yang lama dan bahwa tak terhitung dari teman-temannya telah meninggal, Kaisar bela diri Great Desolation akhirnya mengambil keputusan dan menggunakan Great Desolation World untuk binasa bersama dengan dua ahli ras asing. Kaisar Formasi berkata, perlombaan jiwa tidak akan menyerah untuk menghancurkan benua bintang jatuh. Suatu hari, mereka akan kembali. Saya harap Anda dapat mewarisi konstitusi dan kehendak leluhur Anda dan melawan mereka sampai mati. Senior, Jun Changqiao berkata, mari kita kesampingkan hal-hal ini dulu dan bicarakan manfaatnya. Kaisar Formasi, saya mengatakannya dengan sangat tragis. Apakah dia tidak merasakan apa-apa? Ada manfaatnya. Kaisar Formasi berkata, tapi itu akan tergantung pada kinerjamu di masa depan. Jun Changqiao segera berubah bermusuhan. Rasanya tidak ada manfaatnya. Kamu sengaja menipuku. Pemuda, Kaisar Formasi meraung, apakah hanya ada manfaat di matamu dan tidak ada kehidupan di dunia? Dunia disibukkan dengan aktivitas untuk mencari keuntungan, dan dunia disibukkan dengan aktivitas untuk mencari keuntungan. Jun Chang tersenyum dan berkata, hanya hal-hal yang bermanfaat yang dapat menggerakkan hati orang. Kalau tidak, saya tidak tertarik. Anda, jika tidak ada manfaat, aku akan pergi. Anak muda, ketika sarangnya terbalik, tidak ada telur yang bisa tetap utuh. Ketika ras asing menyerang dan dunia dihancurkan, apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Kaisar Formasi meraung dengan marah. Jun Changqiao berhenti dan mengusap dagunya. Itu masuk akal. Kaisar Formasi berkata, jika Anda mewarisi konstitusi, Anda tidak hanya akan menyelamatkan dunia, tetapi juga menyelamatkan diri Anda sendiri. Jun Changqiao berkata, apakah kamu yakin Sol Rache akan menyerang benua bintang jatuh lagi? Kaisar Formasi berkata dengan pasti, selama benua bintang jatuh masih memiliki energi spiritual, mereka tidak akan menyerah. Apakah Anda memiliki waktu invasi tertentu? Jun Changqiao bertanya. Kaisar Formasi terdiam sejenak, lalu berkata, mungkin butuh waktu lama. Mungkin mereka telah tiba di benua bintang jatuh dan telah mengambil alih tubuh manusia. Mereka perlahan tumbuh. Di mana sarang Sol Rache? Jun Changqiao bertanya. Kaisar Formasi berkata, mengapa kamu bertanya? Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, serang mereka dan gigit bahaya di buayan terlebih dahulu. Menyerang mereka. Jika Kaisar Arai memiliki tubuh fisik, matanya akan terbuka lebar sekarang. Dia dan kaisar bela diri lainnya yang telah meninggal di medan perang hanya memikirkan bagaimana bertahan melawan invasi ras lain. Mereka tidak pernah berpikir untuk menyerang ras lain. Jun Changqiao berbeda, karena dia tahu bahwa pihak lain akan kembali, mengapa dia harus menunggu.
Dia mungkin juga mengumpulkan orang-orangnya dan membunuh mereka. Jiwa mereka akan jatuh, dewa mereka akan gemetar, dan hantu mereka akan gemetar. Mempertahankan dan menyerang. Ini mewakili kepasifan dan inisiatif. Dengan kepribadian Jun Changqiao, jika dia tahu bahwa seseorang menargetkan sekte dan muridnya, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu daripada menerimanya secara pasif. Kaisar Arai berkata, dunia ras jiwa sangat berbahaya. Menyerang mereka sama dengan bunuh diri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jun Changqiao berkata, katakan padaku koordinatnya, aku punya cara untuk menghadapinya. Benua bintang jatuh dan dunia perlombaan jiwa sangat berjauhan. Tanpa kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, akan sulit untuk melakukannya. Kaisar Arai berkata. Jun Changqiao bertanya dengan rasa ingin tahu, jika itu masalahnya, bagaimana mereka bisa datang ke benua bintang jatuh. Kaisar Arai berkata, 10.000 tahun yang lalu, retakan muncul di ruang angkasa dan membentuk pusaran seperti lorong. Mereka seharusnya menggunakan metode ini untuk datang ke sini. Bagaimana dengan lorong? Aku menyegelnya dengan formasi. Di mana itu? Utara benua, tanah pasir kuning. Sistem berkata, seharusnya negara gurun utara setelah benua itu runtuh. Apakah Sol Rache memiliki hobi mengumpulkan semua jenis sumber daya seni bela diri? Jun Changqiao bertanya. Kaisar Arai berkata, meskipun mereka adalah ras lain, mereka juga membutuhkan batu roh untuk meningkatkan budidaya mereka. Mereka juga membutuhkan biji untuk menempa semua jenis peralatan untuk membuat diri mereka lebih kuat. Mata Jun Changqiao berbinar. Meskipun Kaisar Arai tidak mengatakan apa manfaatnya, menurut pendapatnya, jika mereka memiliki kesempatan untuk menyerang ras lain, mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Karena sekte sepanjang masa telah mewarisi konstitusi, kami secara alami akan mengambil tanggung jawab untuk melindungi dunia. Kata Jun Changqiao. Sistem, sebagai tuan rumah, saya tidak bisa begitu benar. Aku tidak akan mengganggu keberadaan abadi senior. Aku akan pergi dulu. Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan berkata, ayo pergi. Segera, para murid mengikutinya menaiki tangga dan meninggalkan menara pengakhiran kehidupan 10 arah. Mendesah, Kaisar Arai menghela nafas dan berkata, aku telah menunggu selama 10.000 tahun untuk orang seperti ini. Memintanya untuk menyelamatkan dunia terasa sedikit tidak dapat diandalkan. Suaranya semakin lemah saat dia berbicara. Sepotong wasiat yang tersisa telah disegel di dalam pagoda, menunggu yang ditakdirkan untuk melewati pagoda peluang 10 arah. Sekarang setelah menyelesaikan misinya, itu tidak bisa lagi ada di dunia. Di luar, arai proyeksi masih tergantung di langit di atas kota-kota besar. Semua orang menunggu dengan cemas. Berderak, tiba-tiba, dua pintu di lantai pertama menara didorong terbuka dari dalam. Dia keluar, Jun Patriark dan yang lainnya telah keluar. Seniman bela diri yang telah menonton susunan proyeksi selama ini tiba-tiba berteriak kaget ketika mereka melihat Jun Changqiao dan yang lainnya berjalan keluar dari pagoda satu persatu. Masuk dengan rapi dan keluar dengan rapi, mereka pasti akan membersihkan panggung tanpa cedera. Setiap orang, Jun Changqiao menatap layar dan menyeringai. Sekte sepanjang masa telah berhasil membersihkan menara nasib 10 arah. Luar biasa, sulit dipercaya. Mendengar dia mengatakannya secara pribadi, semua seniman bela diri di benua bintang jatuh memandangnya dengan kekaguman dan iri. Meskipun tidak ada hadiah untuk area terlarang yang telah ada selama puluhan ribu tahun ini, mampu menyelesaikan panggung tanpa cedera sudah cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Jun Patriark, Tuan Kota Han mentransmisikan suaranya. Apa ujian dari langit dan bumi ke-10? Ini hanya tes biasa, jawab Jun Changqiao. Tuan Kota Han tahu bahwa orang ini tidak ingin memberitahunya tentang langit dan bumi ke-10, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, Jun Patriark, kapan kamu akan membayar 10.000 batu roh? Petik 2, Jun Changqiao jujur dan memberinya 10.000 batu roh buatan sebagai biaya sewa untuk menggunakan sistem susunan proyeksi. Tuan Kota Han berkata, jika kamu ingin menggunakannya lagi di masa depan, kamu bisa datang mencariku kapan saja. Setelah mencicipi manisnya, dia mulai berpikir, mengapa tidak menyewakan sistem susunan proyeksi yang telah dia siapkan untuk pertempuran naga dan harimau untuk supremasi untuk mendapatkan uang. Tuan Kota Han tidak kekurangan batu roh. Namun, dia tidak ada hubungannya dengan sistem arai. Dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan uang tambahan dan juga menutupi biaya perawatan harian. Oke. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan kemudian mengobrol dengan Tuan Kota Mu untuk sementara waktu. Kemudian,
Dia memerintahkan Zhen Dejun untuk menghapus susunan proyeksi dan kembali ke sekte bersama murid-muridnya. Dalam perjalanan, Li Qingyang berkata, "Patriark, kita memiliki tanggung jawab besar sekarang. Kamu tidak benar-benar ingin menyelamatkan dunia, kan?" kata Jun Changqiao. Li Qingyang terkejut. Bukankah Patriark sudah berjanji pada Kaisar Formasi Senior? Dia melakukannya, tapi, Jun Changqiao berkata, untuk menyelamatkan dunia, kita harus bertindak sesuai kemampuan kita. Dia tidak berpikir bahwa dengan kekuatannya dan sektenya, mereka bisa menyelamatkan dunia. Belum lagi bahkan jika langit runtuh, masih ada sekte kelas 1 dan 2 yang menahannya. Qingyang, tugas terpenting sekarang adalah membuat dirimu lebih kuat. Ketika kamu memiliki kekuatan absolut di masa depan, belum lagi menyelamatkan dunia, menyelamatkan seluruh alam semesta tidak akan menjadi masalah. Kata Jun Changqiao. Li Qingyang berkata dengan sungguh-sungguh, aku mengerti. Masalah menantang menara bunuh diri 10 arah berakhir dengan sempurna. Fisik yang ada di dalam semuanya diambil oleh sekte sepanjang masa. Jadi bahkan jika arah diperbaiki sekarang, bahkan jika mekanisme hadiah disesuaikan hingga 100%, itu tidak ada artinya. Sage medis dan Kaisar Iblis yang mengetahuinya di dunia bawah pasti akan mampu menghadapinya dengan tenang. Tanah terlarang yang telah ada selama ribuan tahun tidak bisa lepas dari dicambuk oleh Jun Changqiao. Barang-barangnya sendiri tidak layak disebut sama sekali. Tentu saja, masalah sekte sepanjang masa dengan berani menantang menara bunuh diri 10 arah dan membersihkannya tanpa cedera pasti akan tersebar luas di benua bintang jatuh. Apalagi, itu bahkan siaran langsung. Edisi terbaru dari daftar pahlawan dirilis pada waktu yang ditentukan. Sake of All Times naik dari 90 ke 80. Tidak buruk, tidak buruk. Melihat daftar itu, Jun Changqiao tersenyum. Sekte telah mencapai tingkat keempat dan berada di peringkat ke-80 dalam daftar pahlawan. Itu sudah memenuhi persyaratan paling dasar ke-7 dari misi epik. Tentu saja, Jun Patriark pasti tidak akan puas. Lagi pula, memenuhi persyaratan paling dasar hanya 100%. Dia harus melampauinya dan mendapatkan hadiah misi yang lebih tinggi. Kepala keluarga, Su Xiaomo datang menemuinya dan berkata, murid ini telah keluar dari Taixuan Shengzong untuk sementara waktu. Sudah waktunya untuk kembali. Jun Changqiao berkata, hati-hati ketika kamu kembali. Jika kamu merasa identitasmu telah terungkap, jangan ragu dan cepat kembali ke sekte. Ya, setelah makan makanan Liu Wanxi, Su Xiaomo meninggalkan sekte sepanjang masa. Kemudian, dia menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sekitar dan mengenakan topeng lagi, berubah menjadi pemuda pucat dan sakit-sakitan. Saat ini, dia adalah murid luar dari Taixuan Shengzong, Gou Sheng. Ledakan. Di hutan pegunungan, ada ledakan keras. Petik 2. Tanda tinju muncul di dinding gunung di bawah dampak yang kuat. Kemudian, itu mulai secara bertahap pecah dan menyebar ke segala arah, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Seorang pria berjubah hitam sekali lagi meninju depresi dan meraung, saya ditipu. Saya benar-benar ditipu. Dai Lu sangat marah. Dia sangat marah sehingga dia dengan gila-gilaan membombardir dinding batu. Tidak ada alasan lain. Selama pertempuran naga dan harimau, dia mengambil peta yang menguning untuk mencari harta karun. Dia telah memakai beberapa pasang sepatu dan akhirnya menemukan lokasi harta karun itu. Pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Yang membuatnya semakin tertekan adalah itu. Dia bertemu banyak seniman bela diri satu demi satu, masing-masing memegang peta yang persis sama dengan miliknya. Semua orang duduk bersama dan setelah beberapa diskusi, mereka menemukan bahwa semua peta dibeli dari orang tua di jalan. Karena itu, orang normal segera menyadari bahwa mereka telah ditipu. Dai Lu mengangkat kepalanya dan meraung. Atribut hijau di sekelilingnya langsung menyebar seperti gelombang. Tanaman terdekat yang bersentuhan dengannya langsung layu dari keadaan subur mereka. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengandalkan peta untuk menemukan peluang untuk meningkatkan kultivasinya dan kemudian membalas dendam pada sekte sepanjang masa dan Ye Xingchen. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Ini tidak dapat diterima. Dai Lu meraung, apakah begitu sulit bagiku untuk membalas dendam? Anak, tiba-tiba, suara seram terdengar di telinganya. Untuk menjadi lebih kuat, Anda harus menyerap energi orang lain. Hanya yang lemah yang akan bergantung pada kesempatan ilusif seperti itu. Siapa ini? Seru Dai Lu. Suara itu melanjutkan, Anda bisa memanggil saya Hun, atau Anda bisa memanggil saya Tuhan. Dai Lu berkata dengan dingin, keluar dari tubuhku. Hehehe, keberadaan yang menyebut dirinya Hun tertawa aneh. Begitu aku pergi, kekuatan melahap akan segera menghilang. Kamu harus berpikir dengan hati-hati.
Ekspresi Dailu berubah. Dia sekarang adalah Raja Bela Diri. Semua ini berasal dari kekuatan yang melahap. Jika dia kehilangannya, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Nak, dengan bantuanku, kamu bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu kamu bisa menginjak-injak sekte sepanjang masa dan Ye Xingchen di telapak tanganmu. Hun tertawa aneh. Dailu berkata dengan suara rendah, benarkah? Meskipun kamu memiliki pemahaman tentang kekuatan melahap dalam 2 tahun terakhir, itu hanya berhenti pada tingkat paling dasar. Sekarang setelah aku terbangun, aku akan mengajarimu cara menggunakannya dengan benar, kata Hun dengan bangga. Bagaimana cara menggunakannya? Jantung Dailu berdetak kencang. Dia telah memperoleh kekuatan devouring tanpa alasan, dan sekarang ada orang yang menyebut dirinya, jiwa, di tubuhnya tanpa alasan. Dia dengan cepat beradaptasi dengan itu. Kekuatan devouring hanya dapat disempurnakan menjadi energi yang lebih murni ketika dikombinasikan dengan Sutra Devouring Heart. Saya akan mengajari Anda sekarang. Dalam sekejap, serangkaian nyanyian yang tampaknya dapat dipahami muncul di laut kesadaran Dailu, menyebabkan dia secara tidak sadar membenamkan dirinya di dalamnya. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba bersinar dengan kilau yang membara. Anak nakal, Sol berkata dengan bangga, saya tidak membual, tetapi setelah saya memahami 20 hingga 30% mantra, saya dapat dengan mudah menginjak-injak sekte sepanjang masa dan Ye Xingchen. Retakan, Dailu mengepalkan tinjunya, matanya berkedip dengan lampu hijau saat dia berkata, saya menantikan hari itu. Aku, Jun Changqiao, yang sedang duduk di ruang kerja, bersin, lalu menggosok hidungnya dan berkata, apakah seseorang memarahiku? Sistem berkata, tuan rumah telah mewarisi fisik era kuno. Apakah Anda benar-benar tidak berencana melakukan apapun untuk benua bintang jatuh? Bahkan Kaisar Bela Diri era kuno dapat dikendalikan oleh ras asing. Aku ingin melakukan sesuatu, tetapi kekuatanku tidak mengizinkanku. Jun Changqiao berkata tanpa daya. Sistem berkata, mereka tidak mengatakan untuk membiarkanmu menyelamatkan dunia dengan segera. Mereka menyerahkan fisik itu kepada murid mereka dengan harapan bahwa ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu dapat melindungi pesawat ini. Kita lihat saja nanti, kata Jun Changqiao. Sistem tidak bisa berkata-kata, ini karena mereka tidak menyinggung sekte atau muridmu. Kalau tidak, tuan rumah pasti sudah menyatakan pendiriannya. Tentu saja, Jun Changqiao berkata dengan serius, beraninya mereka menyinggung sekte sepanjang masa dan menyentuh muridku. Belum lagi Sol Rache, bahkan jika itu adalah Porache, aku akan membunuh mereka semua. Jadi untuk mencegah bencana terjadi, saya pikir tuan rumah harus lebih fokus pada ras asing. Yang terbaik adalah mencari waktu untuk pergi ke negara bagian gurun utara untuk melihat apakah Anda dapat mematahkan formasi dan menyerang ras asing melalui lorong. Anda dapat menghentikan bahaya sejak awal, desak sistem. Masuk akal, itu tidak benar. Jun Changqiao tiba-tiba menjadi waspada. Ini menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Mengapa mesin tanpa emosi sepertimu begitu aktif? Tentu saja, sistem berkata, jika tuan rumah berperang melawan ras asing, jika Anda tidak cukup kuat, Anda akan disiksa sampai mati. Anda harus bergantung pada toko pedagang. Ini akan pengeluaran. F***, Jun Changqiao mogok. Kamu ingin aku menghabiskan uang? Jangan langsung begitu. Bisakah saya menjadi lebih kuat hanya dengan mengandalkan metode kultivasi mental ini? Sutra hati devouring hanya bisa membuat Anda lebih kuat sampai batas tertentu. Jika Anda ingin menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, seperti menembus kekosongan, Anda harus mewarisi garis darah devouring. Menembus kekosongan, mata Dailu berubah menjadi hijau. Bagaimana saya mewarisi garis darah devouring? Ada area yang disegel oleh formasi di gurun negara bagian gurun utara. Setelah kamu menghancurkannya, kamu akan memasuki ruang independen. Garis darah devouring ada di sana. Dailu berhenti dan berkata dengan hati-hati, mengapa kamu ingin membantuku menjadi lebih kuat? Apakah kamu memiliki niat lain? Jiwa, dia ditipu oleh seorang lelaki tua dari warung pinggir jalan untuk mencari harta karun. Kenapa dia tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini? Itu mudah. Sol berkata, kami memiliki musuh yang sama. Sekte sepanjang masa, betul sekali, saya mengerti. Dailu mengerti dan berkata dengan penuh kebencian, mari kita bekerja sama dan biarkan sekte ini mengucapkan selamat tinggal pada Jianghu. Sekte sepanjang masa agak kuat, sulit untuk menginjak-injak mereka hanya dengan sutra hati. Jadi saya sarankan Anda pergi ke negara bagian gurun utara dan memecahkan segel formasi untuk menemukan garis darah yang memakan, kata Sol. Aku tidak tahu apa-apa tentang formasi. Tidak apa-apa, selama kamu pergi,
aku akan bertanggung jawab untuk memecahkan formasi. Oke, Brother Green Scarf dengan tegas melangkah di jalan menuju negara bagian gurun utara. Dia mulai membayangkan dirinya memiliki garis darah devouring. Setelah membalas dendam, dia akan menerobos kehampaan dan naik ke dunia atas. Sinyal, bersiaplah. Jun Changqiao berkata, ikuti aku ke negara gurun utara dalam 2 hari. Kita akan menemukan area di mana Kaisar Formasi menyegel lorong ruang angkasa. Patriark, apakah kamu akan pergi ke dunia asing? Sangguan Sinyal bertanya dengan mata melebar. Jun Changqiao berkata, karena lorong ruang angkasa menghubungkan 2 dunia, aku khawatir itu akan longgar. Jika dihancurkan oleh dunia asing, itu akan merepotkan. Dipahami, Sangguan Sinyal berkata, Patriark, Anda meminta saya untuk memperkuatnya. Patriark, kamu sangat perhatian. Ini benar-benar berkah bagi rakyat jelata. Petik 2, kata-kata Sangguan Sinyal membuat Jun Changqiao merasa malu. Lagi pula, mereka hanya akan mengkonfirmasi pintu masuk ke wilayah dunia asing. Motif mereka bukan untuk rakyat jelata. Kepala keluarga, Ye Xingchen menawarkan diri, aku bersedia menemanimu. Setelah mengetahui alasan perang Kaisar 10.000 tahun yang lalu, dia sangat ingin tahu tentang suku Jiwa. Tentu, setelah mengatur urusan sekte, Jun Changqiao memilih 1 hari untuk membawa Sangguan Sinyal dan Ye Xingchen ke negara bagian gurun utara. Di negara bagian barat laut, Dailu juga menghabiskan energi di jalan. Karena dia memiliki teknik kultivasi mental, tingkat kultivasinya meningkat dengan sangat cepat. Tidak buruk. Hun berkata dengan puas, dengan kecepatan pertumbuhanmu saat ini, bahkan jika kamu tidak menantang seluruh sekte sepanjang masa, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan Ye Xingchen. Dailu tersenyum dingin dan berkata, jangan biarkan aku bertemu dengan orang itu. Di gurun negara bagian gurun utara, angin menderu. Pasir dan debu memenuhi langit seperti badai. Kepala keluarga, Sangguan Sinyal membuka matanya dan berkata, ini adalah tempat di mana senior Arai Tirk mengatur Arai saat itu. Bisakah kamu mengendalikannya? Struktur susunannya lebih rumit daripada pagoda pengakhiran kehidupan 10 arah. Saya mungkin perlu waktu. Setelah mewarisi konstitusi roh Arai, pemahaman Sangguan Sinyal tentang formasi Arai telah meningkat dengan pesat. Meskipun dia belum berada di level Zen Dejun, dia tidak membutuhkan bantuan lagi. Dia bisa menguraikan formasi susunan yang rumit sendiri. Menguraikannya, aku akan melindungimu, kata Jun Changqiao. Ya, Sangguan Sinyal berkomunikasi dengan formasi susunan tak berbentuk dan mulai menyusup dan menyimpulkan. Ye Xingchen duduk di atas batu besar di sampingnya. Dia mengedarkan konstitusi Spirit Vein dan menyerap atribut langit dan bumi yang ada di tempat ini. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan melihat ke area di mana angin dan pasir melolong. Dia melihat sosok hitam secara bertahap muncul. Dia mengerutkan kening dan bergumam, orang ini terlihat sedikit familiar. Setelah menerima teknik kultivasi mental dari Sol, Dailu telah menyerap banyak energi dalam perjalanannya ke negara bagian gurun utara. Tingkat kultivasinya telah meningkat secara signifikan, yang memberinya harapan untuk masa depan. Terutama ketika dia memikirkan 2 pertempuran di mana dia dihancurkan oleh Ye Xingchen, dia sangat marah. Dia berharap dia bisa berbalik dan pergi ke sekte sepanjang masa dan menginjak orang itu. Sedikit ketidaksabaran merusak rencana besar. Jiwa menghiburnya. Ketika kamu mewarisi garis darah Devourer dan memiliki kultivasi yang lebih kuat, tidak ada yang akan bisa menggertakmu lagi. Tenang. Dai LV menekan amarahnya dan akhirnya datang ke tanah pasir kuning. Apa yang tidak dia duga adalah begitu dia tiba di area ini, dia akan melihat pria yang dia benci sampai ke tulang di atas batu besar di kejauhan. Itu dia, Ye Xingchen. Bagaimana kita bisa bertemu di sini? Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Dalam sekejap, kemarahan yang telah ditekan Dailu meletus seperti gunung berapi. Terutama ketika dia memikirkan 2 kali dia disiksa oleh pria itu, matanya terbakar amarah. Orang ini, terlihat familiar, gumam Ye Xingchen. Dailu hampir muntah darah saat mendengar itu. Dia telah bertarung dengan pria ini 2 kali, tetapi dia tidak mengenalinya. Atau apakah dia tidak melihatnya sebagai manusia sama sekali? Saudara Green Scarf, bukan karena Night Emperor tidak melihat Anda sebagai manusia, tetapi dia melihat Anda sebagai sampah. Dia tidak peduli dengan sampah. Jun Changqiao melihat ke atas dan menggosok dagunya. Dia memang terlihat familiar. Dailu mau tidak mau muntah darah. Anda menginjak wajah saya di babak pertama, dan Anda bahkan tidak mengenali saya.
Dai Lu berjalan mendekat dan berdiri 10 kaki dari mereka. Dia melepas jubah hitamnya dan mengenakan syal hijau ikoniknya. Apakah kamu mengenalku sekarang? Jun Changqiao ingat dan menamparkan kepalanya. Jadi kamu, si mesum yang menggoda murid tertuaku. Dai Lu meraung, aku tidak menggoda. Dalam perjalanan ke perekrutan banyak sekte, meskipun dia kagum dengan kecantikan Lu Qianqian, dia hanya mengambil inisiatif untuk mengobrol. Bahkan jika dia punya ide, itu hanya upaya, dan hasilnya dia disalahgunakan. Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya bergabung dengan Sekte Mata Air Suci. Mengapa Anda ada di sini di negara bagian gurun utara? Jun Changqiao bertanya. Dai Lu dengan bangga berkata, sekte sampah semacam itu tidak memenuhi syarat untuk mengakomodasi saya. Sejak Brother Greenshell memperoleh kekuatan Devor, dia bukan lagi semut. Dia ambisius sekarang, dan dia melayang di udara. Karena kita adalah kenalan lama, cepatlah pergi dari tempat ini. Jangan ganggu aku ketika aku sedang melakukan bisnisku, kata Jun Changqiao. Meskipun dia memiliki beberapa ketidaknyamanan dengan Dai Lu, itu hanya ketika dia baru saja pindah. Sekarang dia telah menjadi kaisar panggung puncak, pandangan dan visinya bahkan lebih luas. Secara alami, dia tidak akan berdebat dengan seniman bela diri biasa. Dai Lu dapat mengetahui dari kata-katanya bahwa dia memandang rendah dirinya, jadi dia dengan marah berkata, Jun Changqiao, aku bukan lagi semut yang kamu injak-injak di bawah kakimu saat itu. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Dai Lu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Dia dengan bangga berkata, aku ingin bertarung denganmu. Meskipun dia membenci Ye Xingchen, dia sangat membenci Jun Changqiao. Sekarang mereka berdua telah bertemu, dia pasti harus menemukan patriark sekte sepanjang masa untuk menyelesaikan skor lama. Saudara Greenshell benar-benar arogan. Dia benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menantang Gou Sheng, yang memiliki segala macam tipu daya padanya. Anak, jiwa itu runtuh dan berkata, dengan kekuatanmu saat ini, kamu bukan lawannya. Jangan bertindak gegabah. Saya tidak peduli, saya tidak akan mendengarkan. Saya akan bertarung dengan orang ini hari ini untuk menghilangkan rasa malu karena diinjak-injak di masa lalu dan membalas dendam atas penghancuran sekte musim semi roh. Dalam keadaan normal, mereka yang menentang protagonis akan sering dicap sebagai penjahat. Meskipun saudara Syal Hijau juga seorang penjahat, dia memiliki banyak perasaan untuk sekte musim semi roh dan masih bersikeras untuk membalas dendam hari ini. Karena itu, bahkan penjahat memiliki poin bersinar mereka sendiri. Anda bisa membencinya, Anda bisa tidak menyukainya, tetapi mentalitas melampaui batas untuk membalas dendam demi sekte harus ditegaskan. Lagi pula, di dunia di mana monyet berhamburan ketika pohon tumbang, orang-orang seperti itu terlalu langka. Bertarung dengan kursi ini, Jun Changqiao tertegun dan berkata, apakah kamu serius? Dari mata dan nada suaranya, Dai Lu dapat melihat bahwa dia memandang rendah dan membencinya, jadi dia dengan marah berkata, apakah kamu berani bertarung? Peng, pukulan berat mendarat di wajahnya, dan seluruh tubuhnya terbang ke udara dan meledak puluhan langkah jauhnya. Ye Xingchen dengan dingin berkata, kualifikasi apa yang dimiliki sampah untuk menantang patriark? Dai Lu menutupi wajah kanannya yang cekung dan berdiri, dengan marah berkata, pahlawan macam apa kamu yang menyelinap menyerang orang ketika mereka tidak siap? Meskipun dia berkata begitu, dia terkejut di dalam hatinya. Dari saat pria itu mendekat hingga saat dia menyerang, indera spiritualnya tidak menangkapnya. Itu pasti karena aku terlalu fokus pada Jun Changqiao dan melupakannya. Anak, Hun dengan sungguh-sungguh berkata, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Dengan kekuatanmu saat ini, jangan bicara tentang Jun Changqiao, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Ye Xingchen ini. Dari kekuatan yang baru saja dia alami, dia secara kasar memperkirakan kekuatan Kaisar Malam. Meskipun Dai Lu mengolah Devouring Heart Sutra, dan meningkat secara signifikan dalam waktu singkat, tetapi jika dia benar-benar bertarung, dia masih akan disalahgunakan. Mustahil, Dai Lu meraung dalam hatinya, bukankah kamu mengatakan bahwa jika aku bertemu orang ini lagi, aku dapat dengan mudah menginjak-injaknya di bawah kakiku? Aku memang mengatakan itu, kata Hun tak berdaya. Tapi pertumbuhan Ye Xingchen terlalu cepat. Ini benar-benar melampaui kecepatan seorang seniman bela diri normal di benua Starfall. Sampah, Ye Xingchen menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan tidak sabar, hilang saja. Sial, mata Dai Lu bahkan lebih marah. Hun menghiburnya, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Pergi saja. Meninggalkan, Dai Lu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Ye Xingchen, berkata, dengar, aku bukan sampah.
Suara mendesing. Dia bergegas dengan marah dan mengumpulkan energi spiritual di tangan kanannya. Bang! Namun, sebelum dia bisa menyerang, Ye Xingchen sudah mendekatinya dan meninju dadanya. Kekuatan ledakan meledak di kulitnya, menyebabkan dia kesakitan. Boom! Celepuk. Dai Lu jatuh puluhan meter jauhnya. Dadanya ambruk karena serangan itu. Ye Xingchen berjalan ke arahnya dan berkata seperti dewa, kamu bahkan tidak berani mengakui bahwa kamu adalah sampah. Kamu benar-benar sampah. Retakan. Dai Lu menahan rasa sakit dan mengepalkan tinjunya. Huf. Tiba-tiba, matanya mulai berubah menjadi hijau. Telapak tangannya juga berangsur-angsur berubah menjadi hijau. Atribut hijau di tubuhnya mengalir deras seperti banjir. Aku tidak bisa mengalahkan orang ini. Tapi kami begitu dekat sehingga saya bisa melahapnya. Suara mendesing. Ye Xingchen tiba-tiba berjongkok dan meraih kakinya. Kemudian, dia mulai menyerangnya ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia sedang menyiksa Ao Shuang. Bang! Setelah serangkaian serangan, pikiran Dai Lu rusak parah. Kekuatan melahap yang bersemangat di tubuhnya menyusut kembali ke dantiannya, mungkin karena tuannya atau karena Ye Xingchen terlalu sombong. Xingchen, Jun Changqiao berkata, jangan ganggu adik perempuanmu. Dipahami, Ye Xingchen berhenti dan menyeret Dai Lu yang tidak sadarkan diri keluar dari area tersebut. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan melemparkannya jauh. Sampah, kamu harus kembali ke tumpukan sampah. Celepuk, Dai Lu, yang terlempar, mendarat dengan keras di pasir kuning. Pada hari ini, dia bertemu Ye Xingchen untuk ketiga kalinya, dan itu berakhir dengan dia menyiksanya ribuan kali. Mendesah, jiwa menghela nafas tak berdaya. Bagaimana aku bisa berakhir di tubuh idiot ini? Pertemuan ketiga antara Dai Lu dan Ye Xingchen berakhir dengan Dai Lu pingsan sekali lagi. Bahkan jika Ye Xingchen mengolah sutra hati yang memakan dan meningkatkan tingkat kultivasinya dalam waktu singkat, dia ditakdirkan untuk dikalahkan karena dia hanya menggunakan setengah gerakan kali ini. Tepatnya, dilihat dari pertemuan kedua, Ye Xingchen tidak membaik sama sekali. Bukannya Dai Lu tidak kuat, tapi Ye Xingchen meningkat lebih cepat darinya. Lebih-lebih lagi, Ye Xingchen memiliki pulsa spiritual dan sedang makan Ki Gathering Pills dan menyerap Spirit Stone. Brother Green Scarf ingin membalas penghinaannya dan menginjak-injak Ye Xingchen di bawah kakinya, tapi itu pasti jalan yang sepertinya tidak ada habisnya. Hun bingung, ki spiritual di benua bintang jatuh jelas telah menurun. Mengapa ada sekte yang begitu kuat dan generasi muda yang begitu kuat? Jika kita membiarkan mereka tumbuh, bahkan jika kita memeliharanya dan mengendalikannya, kita mungkin tidak akan bisa menang. Tidak, Hun berkata dengan tegas, kita harus kembali ke dunia jiwa sesegera mungkin dan memulihkan jiwa kita yang rusak. Kemudian kita dapat mengendalikan tubuh orang ini dan menyerap lebih banyak energi orang. Hanya dengan begitu kita dapat membunuhnya sebelum dia tumbuh. Dia telah menghasut Dai Lu untuk datang ke negara bagian gurun utara untuk tidak membiarkan dia mewarisi sutra hati yang melahap, tetapi untuk mengambil kesempatan untuk kembali ke dunianya sendiri untuk memulihkan diri dan kemudian kembali. Semuanya berjalan sesuai rencana Hun. Namun, ada yang salah dengan otak manusia bodoh ini. Dia tidak bisa mengalahkan Ye Xingchen, tapi dia masih ingin disiksa. Hun berkata tanpa daya, manusia tidak bisa diandalkan. Kita harus melakukannya sendiri. Fiuh. Saat itu, Dai Lu terbangun. Dia merangkak keluar dari pasir dan berbaring di tanah. Dia telah menembus ke tingkat Raja Bela Diri dan memiliki metode kultivasi mental yang lebih kuat. Mengapa dia masih tidak bisa mengalahkan Ye Xingchen? Dia masih disiksa seperti anjing. Anak, Hun menghiburnya. Kegagalan sementara bukanlah kegagalan. Hanya ketika Anda belajar untuk tumbuh dari kemunduran, Anda dapat menjadi pemenang dalam hidup. Betul sekali. Dai Lu mengepalkan tinjunya dan berkata, saya harus mampu menahan kegagalan dan kemunduran. Kepala keluarga. Di tanah pasir kuning, Sangguan Xinyao, yang telah belajar selama 4 jam, membuka matanya dan berkata, murid telah menguasai formasi yang dibentuk oleh Kaisar Arai Senior. Bisakah kamu menemukan lorong itu? Jun Changqiao bertanya. Hati Sangguan Xinyao bergerak, ruang itu sedikit bergetar, dan dinding pembatas terwujud. Dia berkata, Patriark, kamu dapat memasuki formasi sekarang. Jun Changqiao melangkah maju dan membaur. Ye Xingchen dan Sangguan Xinyao mengikuti dari belakang. Setelah mereka bertiga masuk, pesona yang terwujud menghilang. Di dalam formasi, ada ruang yang berkedip-kedip dengan cahaya yang mengalir. Ada celah kecil di tengah yang ditekan oleh formasi dan garis yang rumit. Itu tampak seperti semacam segel kuno. Kepala keluarga, Sangguan Xinyao berkata,
Retakan spasial ini seharusnya menjadi bagian yang disebutkan oleh Kaisar Arai Senior. Berdiri di samping, Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, jika perlombaan jiwa dapat datang ke benua Starfall dari sini, kita juga dapat memasuki wilayah mereka dari sini. Betul sekali. Sistem berkata, ini adalah lorong ruang dua arah. Seharusnya dibuka oleh Void Worms. Cacing kosong. Jun Changqiao bertanya. Sistem menjelaskan, Void Worms adalah spesies khusus yang hidup di alam semesta. Mereka dapat membuka lapisan ruang yang dalam dan membuat jalan bagi bentuk kehidupan lain untuk melakukan perjalanan dengan bebas. Apakah itu benar-benar luar biasa? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, menurut catatan benua Starfall, Void Worms tingkat tinggi dapat membuka lorong antara alam bawah dan atas. Brengsek. Jun Changqiao terkejut. Itu agak luar biasa. Tentu saja, sistem berkata, menggunakan Void Worms untuk membuka jalan antara alam bawah dan atas akan memungkinkan seseorang untuk masuk, tetapi itu akan dianggap ilegal. Hanya dengan menggunakan kekuatannya sendiri seseorang akan dianggap telah naik secara legal. Oh, Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, sepertinya kemunculan Sol Rache di benua Starfall disebabkan oleh lorong yang dibuka oleh Void Worms. Apakah kamu bahkan perlu menebak? Sistem tidak bisa berkata-kata. Sinyal, Jun Changqiao berkata, bisakah segel di atas rusak? Sangguan Sinyal berkata, Patriark, segelnya bisa rusak, tetapi setelah rusak, Sol Rache di sisi lain akan mengambil kesempatan untuk membunuh jalan mereka. Itu benar, Jun Changqiao menolak gagasan untuk memecahkan segel. Lagi pula, tujuan utama datang ke negara bagian gurun utara kali ini adalah untuk memastikan apakah ada lorong. Sekarang setelah ditemukan, misi berhasil diselesaikan. Berdengung, berdengung, tiba-tiba, retakan yang ditekan oleh garis dan formasi yang tak terhitung jumlahnya sedikit bergetar. Kepala keluarga, Sangguan Sinyal berkata, ada kekuatan yang mencoba membuka segel di dalam. Bagian itu terhubung ke dunia lain. Jelas bahwa itu adalah perbuatan Sol Rache. Kaisar Arai benar, Jun Changqiao berkata, keinginan Sol Rache untuk menghancurkan benua Starfall tidak akan mati. Sangguan Sinyal mengerutkan kening dan berkata, Patriark, meskipun segelnya masih bisa ditekan, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama sebelum rusak. Jun Changqiao berkata, bisakah itu diperkuat? Sangguan Sinyal berpikir sejenak dan berkata, seharusnya tidak menjadi masalah. Memperkuat, ya, akan sulit bagi Sangguan Sinyal untuk membuat formasi penyegelan sendiri, tetapi Kaisar Arai telah meninggalkan sampel yang dapat digunakan untuk referensi dan pemahaman. Suara mendesing, suara mendesing. Beberapa jam kemudian, serangkaian formasi penyegelan dengan prinsip yang sama muncul di celah-celah dari udara tipis, dan diperkuat lagi. Kekuatan tabrakan internal jelas lebih lemah dari sebelumnya, dan bahkan bisa diabaikan sama sekali. Kepala keluarga, Sangguan Sinyal menyimpulkan, setelah penguatan, saya tidak berani mengatakan terlalu banyak, tetapi itu bisa bertahan setidaknya selama 5 hingga 600 tahun. Roh Kaisar Arai di surga akan sangat senang. Gadis yang mewarisi konstitusinya lebih dapat diandalkan. Sebenarnya, formasi susunan penyegelan kuno secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tidak akan lama sebelum balapan dari sisi lain dunia menyerbu. Sekarang setelah stabil, itu setara dengan menghilangkan bahaya untuk sementara, dan mereka bisa hidup selama beberapa ratus tahun dengan relatif damai. Formasi susunan isolasi ini agak lama. Kamu harus meningkatkannya sedikit lebih banyak untuk mencegah orang lain masuk secara tidak sengaja, perintah Jun Changqiao. Oke, Sangguan Sinyal terus memahami. Setelah sekitar setengah hari, dia telah meningkatkan formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Arai. Penyembunyian dan pertahanannya lebih kuat. Ayo pergi. Setelah semuanya selesai, Jun Changqiao berkata, ayo kembali ke sekte. Karena itu, mereka bertiga meninggalkan gurun dan negara gurun utara. Setelah mereka pergi, Dailu menyelinap ke area di mana formasi didirikan. Setelah memastikan bahwa Jun Changqiao dan Ye Xingchen tidak ada, dia menghela nafas lega. Saya telah merasakan aura formasi. Selama Anda memecahkannya, Anda dapat memperoleh garis darah Devourer. Pada saat itu, Anda dapat dengan mudah mengalahkan Kaisar Bela Diri, kata Sol. Mata Dailu berbinar. Pada saat ini, dia tidak berharap untuk mengalahkan Kaisar Bela Diri. Dia hanya berharap untuk menginjak-injak Ye Xingchen dan sekte sepanjang masa di bawah kakinya. Suara mendesing, suara mendesing. Aura khusus menyembur keluar dari tubuh Dailu dan berubah menjadi jaring besar. Itu menyelimuti formasi dan mulai menembusnya. Tidak, tiba-tiba, Sol berkata dengan kaget, formasi di sini telah dirusak. Saya tidak bisa menembusnya. Sial,
Sol berkata dengan marah, itu pasti perbuatan Jun Changqiao. Dai Lu mogok, maksudmu, jika kamu tidak bisa menembus formasi, aku tidak bisa mewarisi garis keturunan Devourer. Betul sekali. Dai Lu berdiri di padang pasir dan meraung marah. Formasi dan segel yang telah ada di negara bagian gurun utara untuk waktu yang lama telah diperkuat. Tidak ada yang bisa menembusnya, dan suku asing tidak bisa menyerang dari sisi lain. Dengan kata lain, Jun Changqiao sekali lagi menyelamatkan dunia tanpa mengetahui alasannya. Tentu saja, dia tidak tahu. Dia masih berpikir dalam perjalanan kembali. Ketika dia dan sekte menjadi lebih kuat, dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang wilayah suku jiwa dan mengambil alih sumber daya mereka. Tidak, dia akan menganggapnya sebagai tanggung jawabnya untuk menyelamatkan dunia. Kaisar Arai, sudut mulut Jun Changqiao tersenyum. Jalan spasial yang kamu segel adalah manfaat terbesar. Ras jiwa dalam keadaan panik. Dai Lu menyeret tubuhnya yang lemah saat dia berjalan di bawah badai pasir. Punggungnya tampak sangat sunyi dan sedih. Nak, jangan putus asa. Sol bersorak dan menghiburnya, bahkan tanpa garis keturunan Devourer, masih ada sutra Devouring Heart. Selama Anda memahaminya ke tingkat yang lebih tinggi, Anda masih bisa tak terkalahkan. Kembali ke dunianya sendiri adalah cara tercepat baginya untuk pulih dan menjadi lebih kuat. Dia tidak menyangka bahwa Arai yang dibuat oleh Kaisar Arai akan dimodifikasi dan menjadi sama sekali tidak dikenal. Dia hanya bisa melanjutkan rencana awalnya dan fokus memelihara manusia ini. Meskipun dia sedikit bodoh dan ceroboh. Tetapi ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan mampu melahap jiwa dan sepenuhnya mengendalikan tubuhnya. Dia kemudian akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dai Lu tidak tahu bahwa dia hanyalah bidak catur di depan Sol. Sebaliknya, dia sangat tersentuh bahwa seseorang akan datang untuk menghiburnya ketika dia terluka. Fiuh, dia menghela napas dan mengepalkan tinjunya. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Sampai suatu hari, aku akan membuat Ye Xingchen dan Jun Changqiao berlutut di kakiku. Pria yang baik dengan ambisi. Jadi, Sol mendesak, jangan selalu mencari binatang, bunga, dan pohon untuk menyerap energi. Anda dapat langsung menyerap energi seniman bela diri untuk meningkatkan lebih cepat. Dalam perjalanan ke negara bagian gurun utara, dia telah menyarankan ini. Tapi setelah Dai Lu secara bertahap menguasai kekuatan Devouring, dia hanya akan mulai dari binatang dan tumbuhan. Dia tidak akan menyerap seniman bela diri sama sekali. Tepatnya, sejak dia memiliki kekuatan Devouring, sebagian besar peningkatannya berasal dari menyerap binatang. Kecuali dia bertemu seniman bela diri yang mencari masalah, dia jarang mengambil inisiatif untuk menyerang. Aku tidak punya dendam dengan orang lain. Bukankah sedikit tidak pantas untuk menyerap energi mereka? Kata Dai Lu. Anak, Sol berkata, di dunia ini, kamu yang mati atau dia yang mati. Memiliki hati yang baik hanya akan mendorong dirimu ke dalam jurang maut. Mata Dai Lu berangsur-angsur menjadi dingin. Dengarkan aku. Jiwa terus menghasut. Hanya dengan menyerap seniman bela diri Anda dapat menjadi lebih kuat lebih cepat, membalas dendam, dan menjadi penguasa dunia ini. Jelas, dia lebih kuat dari sistem dalam hal menggertak. Baik, Dai Lu berkata, biarkan aku mencoba. Di jalan resmi menuju Yellow Sand City, dia melihat seorang lelaki tua melangkah maju. Matanya berbinar, ini dia. Orang yang dilihat Dai Lu adalah Old Monster Su, tetua dari Sekte Wind Reading. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan bersiap untuk pergi ke kota untuk menangani beberapa hal. Petik 2, senior, aku salah, saya salah. Petik 2, ledakan, ledakan, ledakan. Saat malam tiba, Dai LV berjongkok di gua yang lembab dengan hidung berdarah dan wajah bengkak, seperti anak kucing yang menjilati lukanya sendirian. Jiwanya meraung putus asa, mengapa kamu harus menemukan kaisar bela diri? Sekte sepanjang masa. Jun Changqiao duduk di aula utama. Adalah, dan karena itu, dia memutuskan untuk menghentikan masalah ini untuk sementara waktu. Yang paling penting sekarang adalah memikirkan bagaimana menyelesaikan pencarian epik. Meskipun Shiki telah mencapai standar minimum, dia harus melampauinya dengan periode penyelesaian dalam setahun, gumam Jun Changqiao. Dan dewa kompetisi memasak, hanya 2 atau 3 bulan dari sekarang. Bagaimana persiapan Dudu? Jun Changqiao bangkit dan pergi ke kafetaria. Begitu dia masuk, dia melihat Li Tiantian, Sima Zongda, dan yang lainnya berjongkok dan menangis. Air mata mereka membasahi tanah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Li Fei menggunakan tubuh depresi untuk membuat mereka jatuh ke dalam keadaan pesimis? Itu tidak benar.
Anak itu berkultivasi di menara pengalaman. Dia tidak punya waktu. Patriark, Li Tiantian menyeka air mata dan ingusnya dan menangis. Nasi goreng kakak senior Liu benar-benar terlalu lezat. Jun Changqiao melihat semangkuk nasi goreng di atas meja di depannya. Itu terlihat tidak berbeda dengan nasi goreng yang biasa dia makan, jadi dia memutar matanya dan berkata, ini tidak seperti aku belum memakannya sebelumnya. Lihat kalian berdua. Tidak, tidak, Li Tiantian menangis. Nasi goreng ini berbeda dari sebelumnya. Setelah memakannya, biarkan aku menangis sebentar lagi. Baru dikembangkan, Jun Changqiao berjalan ke meja, mengambil sendok dan berkata, aku akan mencobanya. Allah Tuan Li. Di luar kafetaria, Liu Wanxi tersenyum dan berkata, saya baru saja mengembangkan nasi goreng jenis baru hari ini. Ini enak. Li Luoqiu tersenyum dan berkata, semakin kamu mengatakan itu, semakin aku penasaran. Kamu hanya bisa menciumnya, tidak memakannya. Mengapa? Karena, gadis kecil itu tiba-tiba berkata dengan wajah datar, aku menambahkan bumbu khusus ke nasi gorengnya. Setelah memakannya, kamu tidak bisa mengendalikan emosimu dan menangis. Li Luoqiu berkata dengan heran, sangat ajaib. Mereka berdua berjalan ke kafetaria saat mereka berbicara. Namun, saat mereka berdiri di sana, mereka tercengang. Karena ada 3 orang berjongkok di dalam, menutupi wajah mereka dan menangis. Gadis, Jun Changqiao menyeka air mata dari matanya saat dia menangis. Apakah kamu memasukkan gas air mata ke dalam nasi gorengmu? Liu Wanxi berkata dengan mulut terbuka, kalian makan nasi goreng. Jun Changqiao dan Li Tiantian menangis selama 1 jam penuh. Hanya ketika mata mereka bengkak, mereka pulih. Liu Wanxi seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia bersandar di sudut dinding dan menundukkan kepalanya. Tangan kecilnya mengusap ujung bajunya sambil berbisik, Patriark, maafkan aku tidak menyangka kamu akan memakan semangkuk nasi goreng ini. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Changqiao duduk dan menyeka air mata dari sudut matanya. Nasi goreng yang baru dikembangkan rasanya jauh lebih enak dari sebelumnya. Jika kamu membawanya ke God of Cookery Competition, kamu pasti akan membuat para juri menangis. Patriark, ini hanya sesuatu yang saya teliti dengan santai. Ada hidangan yang lebih baik di kompetisi Dewa Memasak, kata Liu Wanxi. Ada yang lebih baik, Jun Changqiao berkata, jika itu masalahnya, memenangkan kompetisi God of Cookery akan menjadi hal yang mudah. Kepala keluarga, Liu Wanxi mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa Dewa Memasak saat ini telah mengirim murid favoritnya untuk bersaing. Oh, Jun Changqiao menoleh untuk melihat Li Luoqiu. Yang terakhir berkata, 50 tahun yang lalu, seorang pria bernama Si Weitian memenangkan kompetisi Dewa Memasak 5 kali berturut-turut dan dikenal sebagai Dewa Masakan saat ini. Luar biasa, memenangkan kompetisi Dewa Memasak 5 kali berturut-turut jelas bukan keberuntungan, tetapi keterampilan memasak yang sebenarnya. Li Luoqiu melanjutkan, di tahun-tahun terakhirnya, Si Weitian menerima seorang murid bernama Song Bao sebagai murid terakhirnya, dan setelah beberapa tahun pelatihan, dia mengumumkan kepada publik bahwa dia telah mewarisi 90% dari warisannya. Kompetisi Dewa Memasak akan segera dimulai. Banyak orang telah menentukan bahwa murid Dewa Memasak akan memenangkan kompetisi Dewa Memasak tahun ini. Mungkin, seperti yang sebelumnya, dia akan memenangkan kompetisi berikutnya dan menjadi dewa baru dari masakan. Jun Changqiao berkata, kalau begitu, Song Bao ini akan menjadi ancaman terbesar dalam perjalanan Dudu menuju kejuaraan. Li Luoqiu berkata, banyak senior tua yang telah memenangkan God of Cookery Competition tahu bahwa Si Weitian akan mengirim muridnya untuk bersaing. God of Cookery Competition tahun ini dapat dikatakan penuh dengan master dan bintang. Petik 2, Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Misi Shiba adalah membiarkan Liu Wanxi masuk ke 3 besar kompetisi Dewa Memasak. Dia pikir itu akan mudah, tetapi sekarang tampaknya misi epik ditakdirkan untuk menjadi sulit. Hanya ada tantangan ketika ada kesulitan. Jun Changqiao berkata, saya percaya bahwa Anda akan dapat mengalahkan semua master dan mengambil piala dari kompetisi memasak dewa. Ya, Liu Wanxi mengangguk berat dan berkata, saya tidak akan mengecewakan harapan tinggi Patriark. Semoga beruntung, semoga beruntung. Setelah memberikan dorongan semangat kepada muridnya, Jun Changqiao pergi ke ruang pengobatan. Liu Wanxi, yang akan melanjutkan belajar resep masakan Cina, berjalan ke dapur dan berkata dengan heran, di mana semangkuk nasi goreng itu. Di belakang gunung, Raja Ungu berjongkok di tanah, air mata mengalir seperti air mancur, dan ada mangkuk kosong di kakinya. Bahkan sebutir beras pun tidak tersisa.
Jun Chang menggigit kecil dengan senyum di wajahnya dan menangis selama 1 jam. Orang ini, memakan semuanya. A plus A dark mode, of perbaikan kata. Raja Ungu, yang telah makan setengah mangkuk nasi goreng, menangis sepanjang hari. Terutama di tengah malam, ketika dia memikirkan bagaimana dia mati sebelum dia berhasil, dia langsung menangis. Namun, jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan tetap memilih untuk makan semangkuk nasi goreng itu, karena jika dia memakannya, dia akan menangis, dan jika tidak, dia akan menyesalinya. Kekuatan Raja Ungu telah pulih sedikit demi sedikit selama waktunya di sekte sepanjang masa, tetapi perutnya benar-benar terikat oleh makanan lezat. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengusirnya. 1 hari. Jun Changqiao duduk di samping Raja Ungu, memegang dagunya sambil tersenyum, dan berkata, apakah itu enak? Lezat. Jika itu enak, maka makanlah lebih banyak. Raja Ungu memakan semua makanan, lalu meminum semangkuk besar sup, dan berkata, lagi. Tunggu sebentar, mata dan senyum orang ini sangat aneh. Raja Ungu menjadi waspada, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan. Si Ruo, Jun Changqiao berdiri dan menepuk pundaknya, kamu sudah lama berada di sekte ini. Meskipun kamu telah membuka pintu setiap hari, kontribusimu masih sedikit. Kamu harus bekerja lebih keras di masa depan. Petik 2. Bagaimana, kata Raja Ungu. Jun Changqiao duduk, jari-jarinya mengetuk meja makan, dan berkata, kumpulkan semua bawahanmu, lalu tempatkan mereka di gunung tulang besi. Aku akan mengurus makanan dan akomodasi mereka. Ekspresi Raja Ungu menjadi jelek. Hal yang paling dia khawatirkan pasti terjadi. Jun Changqiao berkata dengan serius, banyak prajurit mencari nafkah dengan berburu binatang buas. Jika Anda menempatkan jenis Anda di gunung tulang besi, setidaknya Anda dapat memastikan bahwa mereka akan tumbuh tanpa kekhawatiran di masa depan. Raja ras binatang ini harus digunakan dengan baik, dan kemudian melengkapi sekte dengan binatang buas yang lebih kuat, untuk mengembangkan balai penunggang harimau, balai penunggang macan tutul, dan aula lainnya. Binatang roh yang kuat juga bisa digunakan sebagai petarung yang kuat. Bahkan, dalam pikiran berani Jun Changqiao, jika suatu hari mereka benar-benar menginvasi dunia Sol Rache, mereka juga bisa membentuk pasukan binatang buas. Ekspresi Raja Ungu menjadi semakin ganas. Jelas, dia mengalami pertempuran sengit di dalam hatinya. Dia sudah dipaksa untuk menjadi murid sekte sepanjang masa. Apakah dia ingin orang-orangnya menderita rasa malu bersamanya? Pak, Jun Changqiao meletakkan pil binatang pemula di atas meja dan berkata, ini adalah pil yang digunakan untuk memuaskan rasa laparmu, kamu bisa mencobanya dulu. Kelaparan, melihat pil itu, mata Raja Ungu dipenuhi dengan keraguan. Menggunakan sesuatu yang bahkan tidak sebanding dengan permen untuk mengisi perutmu. Apakah Anda menghina perut binatang buas? Dia mengulurkan tangannya, mengambilnya, dan menelannya. The Purple Craggy Monster Monarch berdiri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia baru saja makan, dia hanya setengah kenyang. Namun ketika efek pil mulai terasa di tubuhnya, dia tidak lagi merasa lapar. Bahkan, dia merasa kenyang. Kamu makan pil binatang buas. Jun Changqiao berkata, 1 pil dan kamu tidak perlu makan selama 10 hari. 10 hari, mata Raja Ungu melebar. 10 hari tidak lama, tetapi untuk binatang buas, kalori yang dibutuhkan untuk menyerap sangat besar. Jika memiliki pil semacam ini, itu bisa menyerap energi spiritual surga dan bumi tanpa harus sering makan. Meskipun binatang buas dari benua bintang jatuh tidak perlu mengolah berbagai teknik mental, menyerap atribut surga dan bumi untuk membuat diri mereka lebih kuat adalah yang paling mendasar. Aku punya banyak pil binatang. Jun Changqiao berkata, sudah cukup bagi orang-orangmu untuk tinggal di gunung tulang besi dengan ketenangan pikiran. Raja Ungu terdiam, tepatnya, itu sudah tergoda. Binatang buas dapat menyerap atribut surga dan bumi tanpa menahan diri untuk ditingkatkan, tetapi jumlah makanan yang mereka butuhkan akan banyak, yang seringkali merupakan salah satu faktor penting yang menunda pertumbuhan mereka. Jika itu pil binatang yang bisa bertahan selama 10 hari, itu bisa menggunakan sepanjang waktu untuk menyerap atribut, dan kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan. Apakah kamu sudah memikirkannya? Jun Changqiao bertanya. Setelah pilihan yang sulit, Raja Ungu berkata, aku akan memanggil mereka. Itu adalah kompromi, karena pil binatang buas, karena para pejuang memburu binatang buas untuk mencari nafkah. Jika itu bisa mengumpulkan orang-orangnya, mungkin bukan hal yang buruk untuk memiliki seseorang yang menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi mereka.
Jun Changqiao berkata, yang terbaik adalah menyelundupkannya secara berkelompok saat sepi di malam hari. Sebelumnya, ketika gerombolan binatang buas menyerang sekte sepanjang masa, seluruh dunia mengetahuinya, dan dia tidak ingin melakukannya lagi. Tentu saja, Raja Ungu juga bergumam di dalam hatinya. Jika mengumpulkan bawahannya, apakah mereka akan mengeluh? Meskipun itu adalah raja dan bisa membuat mereka mendengarkannya tanpa syarat, setidaknya itu harus bisa meyakinkan mereka. Lupakan, Raja Ungu berkata, hubungi mereka dulu. Wos, saat berbicara, tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura pembunuh, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Death Valley. Penatua Niu. Di lembah, binatang roh setengah manusia mengerutkan kening, raja telah terperangkap di sekte sepanjang masa untuk waktu yang lama, kapan kita akan meluncurkan penyelamatan kedua? Jangan khawatir, jangan khawatir. Tangan kanan Raja Ungu berkata, tunggu instruksi raja sebelum membuat rencana apapun. Baik, binatang roh setengah manusia dan binatang roh lainnya hanya bisa menunggu dengan cemas. Pada saat ini, jumlah binatang buas di Death Valley telah mencapai lebih dari 500.000, dari semua tingkatan. Ada semua jenis spesies, dan itu sudah membentuk skala yang relatif besar. Karena mereka telah mengintai dan tidak melakukan gerakan besar. Oleh karena itu, departemen terkait di negara bagian Zhongzhun tidak menyadari bahwa akan ada begitu banyak binatang buas yang berkumpul secara ilegal di Yangzhou Barat Daya. Tentu saja, dengan begitu banyak binatang buas, jika mereka menyerang sekte sepanjang masa lagi untuk menyelamatkan raja mereka, maka mereka pasti akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Wosh! Pada saat ini, aliran cahaya terbang dan langsung bergabung ke dalam lautan kesadaran Penatua Niu, menyebabkan dia berkata dengan gembira, Raja telah mengirim pesan, meminta kami untuk menyelinap ke Gunung Tulang Besi secara berkelompok. Sepertinya King telah memulihkan kekuatannya dan berniat untuk membiarkan kita bekerja sama untuk menerobos sekte sepanjang masa dalam satu gerakan. Pergi-pergi, Penatua Niu berkata, ayo cepat. Sua, 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 lusinan binatang roh yang sebanding dengan binatang roh tingkat kaisar terbang keluar dari lembah kematian. Ketika mereka tiba di kaki Gunung Tulang Besi, mereka segera melihat pria berambut ungu dengan pakaian dalam merah berdiri di arena hidup dan mati. Raja, Penatua Niu dan yang lainnya berteriak dengan penuh semangat. Raja Ungu berkata, ikuti aku ke gunung. Ya, lusinan binatang roh terbang dan mendarat di kedalaman Gunung Tulang Besi. Penatua Niu buru-buru berkata, Raja, apa rencananya? Raja Ungu melihat sekeliling dan berkata, bagaimana lingkungan di sini? Tidak buruk, Penatua Niu berkata, itu seharusnya menjadi tempat di mana aura roh telah pulih. Ada barisan isolasi yang dipasang di gunung, tetapi Jun Changqiao sudah membukanya terlebih dahulu, memungkinkan mereka untuk masuk. Karena itu tidak buruk, Raja Ungu berkata, mari kita tinggal di sini. Ya, Penatua Niu dan binatang buas lainnya berteriak serempak. Tetapi di detik berikutnya, ekspresi mereka membosankan ketika mereka berkata, tetap di sini. Raja Ungu berkata, raja ini telah bernegosiasi dengan patriark sekte sepanjang masa untuk sementara berpura-pura menjadi murid sektenya. Kemudian, ketika waktunya sudah matang, kita akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang besar. Ini, semua binatang tercengang. Pada saat itu, meskipun raja membelakangi mereka, dia memberi mereka perasaan yang sangat asing. Raja, Penatua Niu berkata dengan air mata berlinang, kamu, sepertinya telah berubah. Ini adalah wilayah manusia, bagaimana kita bisa tinggal di sini dan bersekongkol dengan mereka? Raja, apakah kamu bercanda? Petik 2. Saat binatang roh berbicara, mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka dan meneteskan air mata. Raja adalah iman mereka, pilar spiritual mereka yang tidak akan pernah menjadi budak. Sekarang, dia membiarkan mereka hidup di wilayah manusia dan bergandengan tangan dengan mereka. Ini hanya, bagaimana inti binatang itu? Ya dewa, itu terlalu ajaib. Raja, kami mendukungmu. Gunakan manusia untuk menyelesaikan tujuan besarmu. Aku akan pergi memberitahu klanku sekarang dan membiarkan mereka memasuki Gunung Tulang Besi sesegera mungkin.